Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa dan siswi semuanya. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan sedikit materi dengan menggunakan video. Semoga siswa dan siswi semuanya nantinya dapat memahami materi yang sudah Bapak jelaskan melalui video ini. Baiklah siswa dan siswi semuanya, Bapak akan memperlihatkan sebuah gambar. Apa yang Anda pikirkan tentang gambar tersebut? Jadi gambar tersebut merupakan sebuah dokumen atau surat-surat berharga, misalnya seperti surat perjalanan dinas, surat cuti, atau surat masuk, surat keluar, undangan, dan lain-lainnya. Nah, dapat kita lihat pada sebuah sekolah-sekolah ataupun perusahaan dan lainnya itu banyak dokumen-dokumen yang masuk maupun yang keluar. Itu secara otomatis menjadi bertumpuk. Jadi dokumen tersebut bisa kita rapikan, dan dokumen yang bertumpuk atau surat-surat yang bertumpuk dan masih mempunyai nilai gunanya itu disebut dengan arsip. Baik, langsung saja masuk ke materi, yaitu tentang kearsipan. Sebelumnya Bapak akan menjelaskan tentang arsip dan kearsipan, yang dimana arsip adalah catatan atau dokumen penting yang mempunyai nilai guna dan disimpan secara otomatis. Sementara kearsipan yaitu kegiatan menyimpan surat atau dokumen. Nah, kegiatan tersebut terdiri dari kegiatan penerimaan, pengurusan, penggunaan, pemeliharaan, serta pemusnahan surat dan dokumen. Perlu Anda ketahui, kearsipan sangatlah berguna dan sangat penting pada suatu perusahaan ataupun sekolah-sekolah. Mengapa demikian? Karena apabila perusahaan atau sekolah-sekolah tersebut tidak melakukan kearsipan, pastinya akan menimbulkan permasalahan baru bagi organisasi ataupun perusahaan tersebut. Misalnya saja, ketika organisasi banyak surat ataupun dokumen, jika tidak ada kearsipan, maka surat ataupun dokumen tersebut akan bertumpuk atau malah menghambat proses pencarian dokumen. Suatu ketika ada yang dibutuhkan, ditambah lagi jika pemimpin atau manajer ingin mencari dokumen atau surat-surat yang sangat penting, pasti sangatlah sulit untuk mencarinya. Maka dari itu sangatlah penting setengah arsip harusnya memiliki karakteristik arsip. Karakteristik arsip yang pertama yaitu autentik. Organisasi diharuskan menerapkan kebijakan dan prosedur daur hidup arsip untuk mengontrol dan melindungi arsip guna menjamin keabsahan dari arsip tersebut. Arsip autentik dapat dibuktikan apabila yang pertama, keberadaannya diakui. Yang kedua, pembuatan dan pengirim arsip mengakui. Dan yang ketiga, waktu pembuatan dan pengiriman diakui. Yang kedua yaitu handal. Apabila arsip memiliki konten dapat dipercaya dan menunjukkan transaksi lengkap dan akurat, serta tindakan atau fakta dapat dibuktikan dan diandalkan dalam rangka transaksi atau tindakan, maka arsip tersebut dikatakan arsip andal. Selanjutnya yaitu integritas. Setiap arsip harus dilindungi dari berbagai perubahan yang tidak sah dan tidak dapat ditunjukkan. Jadi, setiap adanya perubahan arsip, pemusnahan dan sebagainya harus melalui proses yang diakui dan dapat ditunjukkan pembuktiannya. Dan yang terakhir yaitu dapat digunakan. Maksudnya dari arsip dapat digunakan, yakni setiap arsip akan dapat digunakan, ditemukan kembali, ditunjukkan, dan diinterpretasikan wujudnya pada waktu yang berkaitan. Sebab arsip berkaitan dengan keberlangsungan kegiatan dari organisasi atau perusahaan tersebut. Hubungan setiap arsip sangatlah penting, maka arsip harus benar-benar dipelihara agar tidak menimbulkan masalah baru saat terjadi sesuatu. Sebuah arsip berkaitan dengan keberlangsungan kegiatan dari organisasi ataupun perusahaan tersebut. Hubungan setiap arsip sangatlah penting, maka arsip benar-benar dipelihara agar tidak menimbulkan permasalahan baru sehingga terjadinya sesuatu yang tidak mungkin terjadi.
Apabila dilihat dari segi kegiatannya dalam kearsipan, arsip memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat penyimpanan warakat. Yang kedua, sebagai alat bantuan perpustakaan. Yang ketiga, menyimpan warakat-warakat keputusan sesudah diambil atau dasar dalam pengambilan atau penantian keputusan organisasi atau perusahaan. Dan yang keempat, sebagai penyimpanan warakat secara teratur dan tetap demi kepentingan mengenai kemajuan perusahaan. Sementara itu, apabila dilihat dari segi sistem penanganan kearsipan, fungsi arsip sendiri yakni sebagai berikut. Yang pertama, dengan adanya arsip, aktivitas organisasi atau perusahaan akan berjalan dengan lancar. Yang kedua, sebagai bukti-bukti tertulis jika terjadi masalah. Yang ketiga, sebagai sarana komunikasi secara tertulis. Yang keempat, sebagai bahan dokumentasi. Yang kelima, sebagai alat pengingat. Yang keenam, sebagai alat penyimpanan warakat. Dan yang ketujuh, sebagai alat bantu perpustakaan organisasi atau perusahaan jika memilikinya. Dan yang kedelapan, sebagai bantuan bagi pemimpin dalam menentukan keputusan organisasi atau perusahaan. Dalam peraturan yang ditetapkan pemerintah juga terdapat pembagian fungsi arsip, antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu fungsi dinamis. Arsip dikatakan sebagai fungsi dinamis apabila penggunaannya dilakukan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kegiatan organisasi atau perusahaan. Dan yang kedua yaitu fungsi statis. Arsip dikatakan sebagai fungsi statis apabila penggunaannya tidak dilakukan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kegiatan organisasi atau perusahaan. Untuk melindungi dan menjamin bahan pertanggungjawaban tentang seluruh kegiatan organisasi atau perusahaan merupakan tujuan umum adanya arsip. Selain itu, adanya arsip juga dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan pimpinan organisasi atau perusahaan. Oleh karena itu, sebagai wujud untuk merealisasikan tujuan arsip, setiap organisasi atau perusahaan sebaiknya melakukan pelaksanaan kearsipan. Harus yang pertama, menyampaikan arsip dengan aman dan ditemukan dengan mudah jika diperlukan. Dan yang kedua, menyiapkan arsip ketika diperlukan. Yang ketiga, mengumpulkan arsip-arsip yang berkaitan dengan masalah sebagai pelengkap. Oke Ananda, semuanya. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan materi tentang penggolongan arsip. Penggolongan arsip berdasarkan fungsi arsip berdasarkan yang telah Bapak jelaskan tadi, yaitu ada arsip dinamis dan arsip statis. Nah, arsip dinamis ini dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama arsip aktif, di mana sebuah arsip digunakan secara terus-menerus organisasi atau perusahaan demi keberlangsungan tersebut. Dengan arsip aktif, penggunaan arsip ini kisaran 15 kali dalam 1 tahun. Dan yang kedua yaitu arsip semi aktif, di mana sebuah arsip digunakan oleh organisasi atau perusahaan dengan frekuensi penggunaan yang agak menurun dari arsip aktif tersebut. Dengan arsip semi aktif, penggunaan arsip ini kisaran 8 kali dalam 1 tahun. Dan yang ketiga yaitu arsip inaktif, di mana sebuah arsip tidak dipergunakan secara terus-menerus atau sudah jarang digunakan lagi oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Dengan arsip disebut dengan arsip inaktif. Penggunaan arsip ini kisaran 5 kali dalam 1 tahun. Dan selanjutnya yaitu arsip statis. Sebuah dokumen di mana tidak digunakan secara langsung untuk keberlangsungan kegiatan organisasi atau perusahaan. Arsip ini bersifat tarif nilai abadi, sebab arsip ini memiliki nilai sejarah telah diverifikasi secara langsung ataupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau lembaga kearsipan. Contoh dari arsip statis yakni teks proklamasi. Nah, selanjutnya itu nilai guna arsip. Nilai suatu arsip di mana didasarkan pada keperluan penggunaan arsip disebut dengan nilai guna arsip. Berdasarkan kegunaannya, nilai guna arsip dibedakan menjadi 2, yakni nilai guna arsip primer dan nilai guna arsip sekunder.
Nah, nilai guna arsip primer ini meliputi yang pertama, nilai guna administrasi, dan yang kedua, nilai guna hukum, yang ketiga, nilai guna keuangan, dan yang keempat, nilai guna ilmiah dan teknologi. Sedangkan nilai guna arsip sekunder meliputi yang pertama, nilai guna kebuktian, dan yang kedua adalah nilai guna informasional. Nah, selanjutnya sistem penyimpanan arsip. Dalam menyimpan arsip ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan arsip. Yang kedua, mengindeks arsip. Yang ketiga, memberi tanda arsip. Yang keempat, menyortir arsip. Dan yang kelima, menyimpan arsip. Sementara itu, suatu sistem digunakan untuk menyimpan dokumen atau arsip dengan tujuan agar memudahkan penemuan arsip kembali dan cepat disebut dengan sistem penyimpanan arsip. Sistem ini pada prinsip berdasarkan kata tangkap atau caption dari arsip baik huruf maupun angka sesuai dengan penggunaan sistem yang dipilih. Sistem penyimpanan didefinisikan juga sebagai sistem pengelolaan dan penemuan kembali arsip berdasarkan pedoman untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan waktu, tempat, tenaga, dan biaya. Berikut ini macam-macam sistem penyimpanan arsip, yakni sebagai berikut. Yang pertama, sistem wilayah. Suatu sistem penataan arsip dengan menggunakan pembagian wilayah sebagai pedoman untuk menyimpan dan penemuan kembali arsip tersebut. Dengan sistem wilayah, pembagian wilayah tersebut dipisahkan sesuai dengan asal pengirim atau penerima surat. Sebelum melakukan penyortiran surat, dilakukan klasifikasi wilayah terlebih dahulu. Sistem ini dapat dikelolakan menurut 3 tingkat, yakni nama, negara atau wilayah, nama, pembagian wilayah, administrasi negara atau wilayah, serta nama pembagian wilayah administrasi khusus. Sementara itu, penggunaan GUID pada sistem wilayah yakni sebagai petunjuk peletakan arsip disimpan dan kode pada tab harus sesuai dengan daftar klasifikasi wilayah. Untuk folder sendiri sebagai map untuk penyimpanan arsip. Dan yang kedua yaitu menggunakan sistem abjad. Suatu sistem penataan arsip dengan menggunakan petunjuk abjad sebagai pedoman untuk menyimpan dan penemuan kembali arsip tersebut dengan sistem abjad. Surat akan disimpan berdasarkan nama organisasi atau nama perusahaan atau nama organisasi yang menerima maupun mengirim surat. Nama orang atau organisasi perusahaan akan digunakan sebagai kode penyimpanan dalam indeks dan menyimpan diurutkan sesuai urutan abjad seperti urutan abjad dalam kamus. Dan yang ketiga yaitu sistem kronologis. Suatu sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan tanggal, bulan, atau tahun disebut dengan filing sistem kronologis. Kode penyimpanan dan penemuan kembali sistem ini menggunakan tanggal, bulan, tahun pembuatan surat atau tanggal surat pada barisan tanggal dalam arsip tersebut. Sebagai subjek yakni tahun, sebagai subsubjek yakni bulan, dan sebagai satuan subsubjek yakni tanggal. Suatu kronologis merupakan sistem yang sederhana dan praktis sehingga cocok diterapkan di perusahaan kecil di mana segala kegiatannya masih sedikit dan masalahnya belum kompleks. Selanjutnya yaitu sistem subjek. Suatu pengelolaan arsip dari penyimpanan dan penemuan kembali arsip atau arsip surat masuk maupun surat keluar berdasarkan subjek atau pokok masalah atau perihal dari arsip tersebut sistem penyimpanan subjek. Sistem ini sebagai sistem paling susah pada penanganannya. Penggunaannya banyak dipergunakan oleh instansi-instansi pemerintah yang besar dan luas di Indonesia. Sementara itu, untuk penggunaan penyimpanan asas desentralisasi, pemakaian sistem ini kurang tepat sebab setiap unit kerja sudah mempunyai tugas dan fungsi meliputi satu subjek tertentu. Dan yang terakhir yaitu sistem nomor atau angka. Sistem penyimpanan arsip sesuai kode nomor yakni sebagai ganti dari nama orang atau badan tersebut dengan sistem nomor atau numeric filing system. Sistem ini merupakan sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip dengan menggunakan kode angka atau nomor. Nomor menunjukkan pengelompokan data sesuai kejadian-kejadian setiap hari. Contohnya, nomor identitas pasien dokter, nomor jaminan sosial, dan nomor lain sebagainya. Sistem nomor ini lebih susah penerapannya
daripada sistem nama. Sistem nomor terdiri dari 3 unsur, yakni file utama, indeks, dan buku nomor atau buku register atau buku indeks ataupun buku besar. Baiklah, selanjutnya yaitu materi terakhir tentang daur hidup arsip. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, telah dicantumkan bahwa siklus hidup arsip ada beberapa tahapan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penciptaan. Suatu kegiatan bertujuan menghasilkan sebuah arsip melalui cara merekam informasi dalam media tertentu, di mana tujuannya untuk dikomunikasikan dan berhubungan dengan pihak luar maupun dalam organisasi atau perusahaan, disebut dengan kegiatan penciptaan arsip. Kegiatan ini biasanya berkaitan dengan desain formulir, korespondensi, tata naskah, manajemen laporan, dan manajemen produk hukum. Dan yang kedua yaitu penggunaan. Untuk kegiatan penemuan arsip kembali dan pendistribusian arsip kepada pihak terkait merupakan salah satu kegiatan penggunaan arsip. Biasanya arsip akan digunakan untuk bahan pelengkap kebutuhan tertentu dan didasarkan pengambilan keputusan. Misalnya, seorang pimpinan yang akan menentukan pembelian bahan produksi akan mengambil keputusan melalui arsip laporan keuangan dan laporan produksi di bulan tertentu sebagai acuan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang ketiga yaitu pemeliharaan. Kegiatan untuk menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip adalah kegiatan wajib dalam pemeliharaan arsip. Selain itu, pengurusan surat, pemberkasan, penggolongan arsip atau dari yang aktif hingga arsip vital, dan perawatan juga harus dilakukan. Dan yang keempat yaitu penyusutan. Suatu kegiatan pengurangan arsip karena frekuensi penggunaan sudah menurun atau jarang digunakan, dana sudah tidak bernilai guna, tersebut penyusutan arsip. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pemindahan arsip, pemusnahan arsip, dan penyerahan arsip, di mana kegiatan survei atau inventarisasi arsip, penilaian arsip, jadwal retensi arsip, pembinaan arsip inaktif, pemusnahan arsip, dan penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan tergolong kegiatan di dalamnya. Baik siswa dan siswi semua, itu tadi adalah penjelasan atau pemaparan yang sudah Bapak jelaskan tentang materi kearsipan. Dan semoga Ananda semua dapat memahami materi tersebut dan siswa dan siswi semuanya dapat memahaminya kembali dengan membuka modul yang sudah tersedia di Google Classroom dan kerjakan tugas dan kuis yang sudah tersedia di Google Classroom. Dan sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya, dan Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.